Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi kita masih bab atmosfer. Kali ini yang akan Ibu bahas adalah materi yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi tipe-tipe iklim. Setelah sebelumnya kita membahas materi yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Lalu sebelumnya lagi kita juga sudah membahas tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. Sekarang kita masuk ke materi lanjutan, yaitu tentang klasifikasi tipe iklim. Ada banyak tipe iklim di dunia ini, tapi Ibu akan membahas beberapa tipenya saja. Di antaranya, yang pertama adalah iklim matahari, ya, seperti yang tampak di layar kita, yang tampak di layar HP kalian, ya, atau di layar PC kalian. Di situ ada klasifikasi atau ada gambar tentang klasifikasi iklim matahari, di mana terdapat kurang lebih 4 tipe iklim. Yang pertama adalah iklim tropis, yang kedua adalah iklim subtropis, yang ketiga iklim sedang, dan yang keempat adalah iklim dingin. Nah, iklim tropis ini adalah iklim yang berada di daerah sekitar lintang 0 derajat sampai lintang 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Lalu pada daerah di lintang di atas 23,5 derajat sampai lintang 40 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan, ini terdapat iklim tipe subtropis. Kemudian bergeser ke arah atas, yaitu di lintang di atas 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara, maupun di atas 40 derajat lintang selatan sampai ke 66,5 derajat lintang selatan. Daerah tersebut memiliki tipe iklim sedang. Lalu semakin ke daerah kutub, yaitu ke daerah lintang 90 derajat lintang utara maupun lintang selatan, tipe iklimnya adalah iklim dingin. Nah, menurut teori memang daerah yang paling dekat dengan khatulistiwa atau paling dekat dengan lintang 0 derajat itu paling banyak mendapatkan sinar matahari. Nah, kenapa khatulistiwa ini mendapatkan sinar matahari paling banyak? Karena menurut teori apabila pusat bumi dengan pusat matahari ini tegak lurus, maka daerah yang ada di pusat bumi itu akan mendapatkan sinar matahari paling banyak, seperti daerah di negara kita, ya, Indonesia, karena kita berada di lintang 0 derajat atau khatulistiwa, maka sinar matahari yang kita dapatkan itu lebih banyak dibandingkan dengan sinar matahari di daerah belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasannya sedikit tentang iklim matahari. Jadi, dasar perhitungan untuk membuat pembagian daerah iklim matahari adalah jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Menurut teori, semakin jauh letak suatu tempat dari khatulistiwa, maka makin besar sudut datang sinar matahari, sehingga makin sedikit jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Pembagian daerah iklim matahari berdasarkan letak lintang adalah sebagai berikut. Nah, ya, ini yang tadi Ibu sampaikan. Untuk daerah di lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan, itu tipe iklimnya adalah tropis. Lalu di atas 23,5 derajat sampai ke 40 derajat lintang utara maupun lintang selatan, itu iklimnya tipe iklim subtropis. Kemudian di atas 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan, itu iklim sedang, ya. Ini ralat sedikit, sebetulnya iklim sedang itu berada pada 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara, maupun 40 derajat lintang selatan sampai 66 derajat lintang selatan. Kemudian iklim yang paling
dingin, yaitu iklim yang berada di daerah kutub, yaitu di lintang 60 di atas 66,5 lintang utara sampai 90 derajat lintang utara, maupun di atas 66,5 derajat lintang selatan, maupun sampai 90 derajat lintang selatan. Jadi ini adalah tipe-tipe iklim matahari. Yang pertama iklim tropis, yang kedua subtropis, yang ketiga iklim sedang, dan yang keempat adalah iklim dingin ya. Jadi pengklasifikasian tipe iklim matahari ini lebih cenderung didasarkan pada posisi garis lintang. Nah, yang kedua adalah klasifikasi iklim Köppen. Vladimir Köppen membuat pembagian daerah iklim berdasarkan kondisi temperatur dan curah hujan. Menurut keadaan temperatur dan curah hujan, permukaan bumi dapat dibagi menjadi beberapa daerah iklim. Nah, untuk mengidentifikasi daerah iklim berdasarkan ciri-ciri temperatur dan curah hujan, Köppen menggunakan simbol huruf besar dan huruf kecil sebagai berikut. Nah, jadi Köppen ini ya, ahli iklim Vladimir Köppen ini juga membuat klasifikasi iklim yang berdasarkan pada data suhu dan data curah hujan ya, data temperatur dan data curah hujan. Kemudian penamaan iklim Köppen ini ya disimbolkan menggunakan huruf besar sebagai iklim utamanya, kemudian huruf kecil ya sebagai sub bagian dari iklim utama yang tadi. Oke, lebih lanjut kita akan membahas di slide berikutnya. Nah, huruf besarnya ini apa saja? Yaitu huruf A, B, C, D, E, dan F. Iklim A itu adalah untuk daerah dengan temperatur normal dari bulan-bulan yang terdingin paling rendah 18 derajat. Jadi iklim A ini adalah iklim di mana suhu yang paling dinginnya itu adalah 18 derajat Celcius. Kemudian suhu tahunannya berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Dan curah hujan rata-rata setahun ini lebih dari 60 mm. Berarti sinar mataharinya paling banyak. Kemudian curah hujan yang diterima juga setahun paling banyak. Kemudian suhu juga yang paling dingin itu hanya 18 derajat Celcius, jadi tidak terlalu dingin ya. Kemudian iklim B. Nah, iklim B ini cirinya adalah suhu normal dari bulan yang terdingin antara 3 sampai 18 derajat Celcius ya. Temperatur normal dari bulan yang terdingin adalah 3 sampai 18 derajat Celcius. Kemudian yang C, ini temperatur bulan-bulan terdingin di bawah 3 derajat Celcius. Kemudian iklim D, suhu bulan terpanasnya di atas 0 derajat Celcius. Kemudian iklim E, suhu bulan-bulan terpanasnya di bawah 10 derajat Celcius ya. Suhu bulan terpanas itu di bawah 10 derajat Celcius ya. Bisa dibayangkan ya betapa kurangnya gitu ya matahari pada daerah yang mendapatkan iklim E ini gitu ya. Karena bulan terpanas saja di bawah 10 derajat Celcius, bisa dibandingkan dengan iklim A ya. Iklim A itu suhu paling rendah itu hanya 18 derajat Celcius, itu pun juga di bulan terdingin ya. Kalau bulan terpanasnya bisa mencapai 25 derajat Celcius bahkan lebih. Kemudian iklim F. Nah, iklim F ini yaitu daerah dengan suhu dan curah hujan yang berubah seiring bertambahnya ketinggian. Ya, jadi ini sedikit Ibu bahas baru Ibu bahas sedikit tentang iklim Köppen. Nah, ini tentang huruf besarnya, baru tentang iklim utamanya. Kemudian kita bahas tentang sub bagian dari iklim utama tersebut ya, seperti tadi di awal kan dibahas ya. Selain ada 6 kategori iklim utama di atas ya, tadi iklim A, B, C, D, E, dan F yang disimbolkan dengan huruf besar itu adalah iklim utama. Iklim Köppen juga iklim memberikan
subdivisi atau pembagian subdivisi tersebut sebagai berikut. Jadi selain iklim utama ya yang disimbolkan dengan huruf besar, ada juga iklim yang disimbolkan dengan huruf kecil ya. Huruf kecilnya itu disimbolkan dengan huruf F kecil. Nah, F kecil ini artinya selalu basah, terdapat hujan pada semua musim. Jadi semua musim ini, walaupun musim kemarau juga terdapat hujan. Nah, kemudian iklim S ya, yaitu bulan-bulan kering terjadi pada musim panas. Jadi pada musim panas ini terdapat bulan-bulan kering. Kemudian ada huruf W kecil ya, yaitu bulan-bulan kering terjadi pada musim dingin. Dan yang M bentuk peralihan, hujan cukup untuk membentuk hutan dan musim keringnya pendek. Baik, mungkin masih bingung ya, akan kita bahas di slide berikutnya untuk lebih jelasnya lagi. Nah, berdasarkan penjelasan di atas tentang huruf besar dan huruf kecil, maka didapatlah pembagian iklim di bumi menjadi 5 kelompok utama, yaitu sebagai berikut. 1. Iklim A ya. Jadi iklim A ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa jenis iklim. Iklim A ini yaitu iklim khatulistiwa yang terdiri atas AF, AM, dan AW. Apa itu AF? AF ini iklim hutan hujan tropis. AM iklim musim tropis dan AW iklim sabana tropis. Nah, tadi dibahas ya di atas bahwa iklim A ini adalah daerah yang memiliki suhu rata-rata per tahun tuh antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian suhu terdinginnya itu sekitar 18 derajat Celcius. Kemudian curah hujannya per tahun cukup banyak, yaitu di atas 60 mm tiap tahun ya. Nah, itu ciri umumnya. Kemudian iklim A ini dibagi lagi. Ada iklim tropis basah ya. Tropis basah. Dari mana basah? F. F ini kita tadi sudah dibahas di atas, yaitu selalu basah ya. Contohnya di wilayah Indonesia bagian barat di mana banyak terdapat hutan hujan tropis ya. Kita tahu di Sumatera, di Kalimantan itu kan banyak terdapat hutan hujan tropis ya. Nah, ini membuat daerah Indonesia Barat ini sangat sejuk ya. Kemudian curah hujannya tinggi juga, sehingga kemudian banyak juga tumbuh-tumbuhannya beraneka ragam ya, dari mulai tumbuhan yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu ada di daerah Indonesia Barat ya, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Sehingga iklim ya di Sumatera dan Kalimantan ini masuk ke kategori iklim AF. A tropis, F-nya basah, tropis basah. Lalu di daerah iklim tropis juga ada yang disebut dengan iklim AM. A-nya tropis, M-nya musim ya. Tropis musim artinya di Indonesia ini kan terdapat 2 musim ya, ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, biasanya untuk daerah-daerah yang memiliki iklim tropis ini tumbuhannya itu akan subur pada saat musim hujan. Kemudian pada saat musim kemarau, maka tumbuhan-tumbuhannya itu daunnya akan mengering ya, akan berguguran. Kemudian ciri tumbuhan untuk di daerah iklim musim tropis ini biasanya jarak antar pohonnya tidak terlalu rapat, seperti ada hutan karet ya, hutan jati. Nah, ini biasanya kan tidak terlalu rapat ya. Kemudian tinggi pohon juga seragam. Nah, ini biasanya ada di wilayah Indonesia bagian tengah ya. Nah, kemudian untuk wilayah Indonesia bagian timur itu iklimnya cenderung AW. A tropis, W itu tadi ya di atas dibahas, W itu adalah kering ya, tropis kering. Jadi di daerah tropis juga ada daerah yang kering ya, yaitu iklim sabana tropis. Sabana itu kan padang rumput. Nah, di Indonesia bagian timur seperti di Nusa Tenggara itu kan terkenal dengan padang rumputnya ya. Jadi di Indonesia ini beraneka ragam ya, Masya Allah ya. Bisa ada yang tropis basah, ada yang tropis sedang atau musim, ada juga yang daerah yang kering ya, yang seperti di sabana Afrika. Jadi Indonesia juga memiliki sabana, daerah sabana yang ada di Nusa Tenggara sana ya. Nah, kira-kira itu. Kemudian
Ada juga iklim B ya, yaitu iklim subtropis yang terdiri atas iklim stepa dan iklim gurun ya. Nah, BS dan BW iklim stepa. Stepa itu adalah padang rumput sama seperti sabana tadi ya. Perbedaan sabana dengan stepa, kalau sabana itu masih diselimuti oleh pohon-pohon yang besar, tapi kalau stepa betul-betul rumput ya, tidak ada pohon-pohon di antara rumput tersebut. Nah, BW ini iklim yang kering, lebih kering dari stepa karena tidak ada tumbuhan hijau ya, saking keringnya, jadi yang ada hanya padang pasir ya. Nah ini. Kemudian 3 iklim C, yaitu iklim subtropis lembab ya. Jadi ada subtropis yang kering, ada juga subtropis yang lembab terdiri atas CF, CW dan CS ya. Kemudian yang keempat ada iklim D, yaitu iklim sedang kontinental yang terdiri atas iklim DF dan iklim DW. Kemudian iklim E ya, yaitu iklim Arktik atau iklim salju yang terdiri atas ET, iklim tundra dan iklim daerah es abadi. Nah ini yang paling ekstrim ya, iklim E. ET itu adalah iklim tundra. Iklim tundra ini apa bedanya tundra dengan es abadi? Jadi kalau di tundra ini sama ya, iklim salju juga, tapi masih terdapat tumbuhan walaupun tumbuhannya itu hanya berupa lumut. Nah, kalau di daerah EF ini sangat dingin-dingin sekali sehingga tidak ada tumbuhan yang tumbuh sama sekali di daerah EF ini ya. Nah, Ibu mungkin membahas tidak semua ya, hanya beberapa saja. Silahkan kalian pelajari sendiri ya yang lain, tapi mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pemahaman tentang iklim Köppen ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pembagian iklim menurut Köppen ya. Yang warna biru itu iklim A ya, biru tua AF. Kemudian biru muda itu AM, biru agak muda AW, dan daerah yang kering ya BW ya, BS itu bisa kalian lihat dengan warna merah dan lain sebagainya ya ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga yaitu iklim menurut klasifikasi Smith dan Ferguson. Dalam pembagian iklim, Smith dan Ferguson lebih menitik beratkan pada tipe curah hujan dan penggolongannya. Ya, jadi klasifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson ini berdasarkan pada tipe curah hujan dan penggolongannya. Cara penentuannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk menentukan tipe curah hujan, Smith dan Ferguson menggunakan tingkat kebasahan yang disebut dengan gradien Q. Nah, bagaimana cara menghitung gradien Q? Caranya adalah jumlah bulan kering dibagi dengan jumlah bulan basah dikali 100%. Ya, jadi untuk menentukan tipe iklim menurut Smith dan Ferguson, kita harus menghitung dulu gradien Q-nya atau tingkat kebasahannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membagikan jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah dikali 100%. Apa itu bulan kering dan apa itu bulan basah? Kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini ya. Untuk menentukan kriteria bulan kering dan bulan basah, Smith dan Ferguson menggunakan klasifikasi iklim Moore sebagai berikut. Jadi, yang dimaksud bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Lalu, bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm ya. Jadi kurang dari 60 mm adalah bulan kering, lalu yang di atas 100 mm adalah bulan basah. Nah, kalau gitu bulan yang di atas 60 sampai 100 itu bulan apa? Itu masuk ke kategori bulan lembab ya. Ibu ulangi sekali lagi. Bulan dengan curah hujan di atas 60 mm ya, misalnya 61, 62 sampai ke 99 mm atau di bawah 100 mm itu masuk ke kategori bulan lembab ya. Nah, setelah kita mengetahui bulan kering dan bulan basah, kita lanjut ke bagian yang keempat. Berdasarkan besarnya rasio Q, tipe curah hujan digolongkan sebagai berikut. Nah, ya,
ketika kita sudah menghitung nih ya, bulan kering dibagi bulan basah, kemudian dikali 100%, hasilnya misalnya adalah 0,143, berarti tipe iklim di daerah tersebut adalah tipe iklim A atau sangat basah. Ya. Nah, ini adalah tipe-tipe iklim berdasarkan Smith dan Ferguson. Ada tipe iklim A, B, C, D, E, F, G, H. Ibu ambil contoh tipe iklim A, itu yang nilai kebasahannya atau nilai Q-nya adalah 0 sampai 0,143 atau 0 sampai 14%. Nah, kalau 0 sampai 14% berarti 1%, 2%, 3% ya, 13%, 12%, itu berarti masuk ke tipe iklim A. Ya, keterangannya adalah sangat basah. Kalau misalnya Q-nya adalah di atas 0,143 atau di atas 14,3%, ya, berarti sampai 0,33 atau 33%, maka tipe iklim di daerah tersebut adalah tipe iklim B, ya, atau basah. Contoh. Nah, perhatikan contoh berikut. Daerah X memiliki data curah hujan tahun 2011 sebagai berikut. Ya, bulan Januari curah hujannya 200 mm, bulan Februari 130 mm, bulan Maret 175 mm, bulan April 120, Mei 55, Juni 30, Juli 15, Agustus 20, September 22, Oktober 120, November 170, dan Desember 230 mm. Nah, dari data tersebut kita bisa mengetahui jumlah bulan keringnya ada 5, yaitu Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Mei itu bulan kering karena curah hujannya di bawah 60 mm. Juni juga sama, Juli, Agustus, September. Ya, ada 5. Kemudian jumlah bulan basah, yaitu jumlah bulan yang curah hujannya di atas 100 mm, ada 7, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Oktober, November, dan Desember. Ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah, kita cari Q-nya, tingkat kebasahannya, dengan cara bulan kering tadi ya dibagi bulan basah, 5 dibagi 7 dikali 100%, hasilnya 71,43% atau 0,71. Jadi nilai Q-nya adalah 71,43% atau 0,7143. Jadi berdasarkan penghitungan, daerah X memiliki tipe iklim D atau iklim sedang, ya. Nah, D ya di sini ya. Di sini ya, D ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Jelas ya tentang klasifikasi iklim menurut klasifikasi Smith dan Ferguson. Terakhir adalah klasifikasi iklim menurut Jung Hoon. Nah, Jung Hoon ya, ini klasifikasi iklim menurut Jung Hoon ya, ada iklim panas, ada iklim sedang, ada iklim sejuk, dan iklim dingin ya. Jadi pembagiannya menurut berdasarkan ketinggian dan tumbuhan yang dapat tumbuh ya. Nah, zona panas ini ada di sekitar 22 sampai 26,3 derajat Celcius. Kemudian tumbuhan yang tumbuh adalah karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, padi, dan kelapa. Kemudian untuk zona sedang, yaitu zona yang ada pada suhu 22 sampai 17,1 derajat Celcius, ketinggian 600 meter. Maka tanaman yang bisa tumbuh adalah kopi, kina, karet masih bisa ya, dan teh. Kemudian zona sejuk, yaitu daerah zona yang berada pada ketinggian 1500 meter serta suhu berkisar antara 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius dengan tumbuhan kopi, kina, sayuran, dan pinus. Kemudian zona dingin ya atau iklim dingin, yaitu iklim dengan tumbuhan lumut, lalu berada pada ketinggian 2500 meter dengan suhu
11,1 sampai 6,2 derajat Celcius. Jadi ini adalah klasifikasi iklim Junghun. Iklim Junghun ya mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian tempat dan mengaitkan iklim dengan jenis tanaman yang tumbuh dan berproduksi optimal sesuai suhu di habitatnya. Nah, selesai ya pembahasan kita tentang klasifikasi tipe iklim. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan apabila masih kurang jelas kalian bisa coba ya belajar dengan menggunakan sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap bahagia. Assalamualaikum.